Oke, halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas satu kisah yang, wah, kuat banget dan rasanya relevan kapanpun. Ini cerita tentang gimana satu emosi, satu aja, kalau nggak terkendali bisa mengubah takdir seseorang selamanya. Yuk, kita langsung masuk ke kisahnya Simeon. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Bisakah satu momen amarah, satu ledakan emosi, benar-benar menghapus berkat yang seharusnya jadi milik kita seumur hidup? Kisah Simeon ini jadi semacam peringatan keras buat kita semua tentang betapa berbahayanya amarah itu. Untuk benar-benar paham tragedi dalam kisah Simeon, kita harus mulai dari awal banget. Karena tahu nggak, hidupnya itu nggak dimulai dengan kegelapan sama sekali bukan. Justru sebaliknya, hidupnya dimulai dengan harapan yang begitu besar sebagai jawaban langsung dari doa ibunya yang sedang menderita. Di zaman dulu, nama itu bukan cuma panggilan. Nama itu punya arti yang dalam, sebuah doa atau pernyataan. Dan nama Simeon ini artinya Tuhan telah mendengar. Wow! Nama ini sendiri adalah sebuah deklarasi, sebuah kesaksian yang hidup. Ibunya, Lea, yang waktu itu merasa sangat tidak dicintai, berkata persis seperti ini. Dia merasa terabaikan, sedih, dan dalam kesakitannya itu, Tuhan memberinya seorang putra. Jadi, kelahiran Simeon ini jadi bukti nyata. Penderitaan ibunya didengar. Jadi, poin kuncinya di sini adalah keberadaan Simeon itu seharusnya jadi pengingat abadi akan belas kasihan Tuhan. Dia itu simbol harapan bagi siapapun yang merasa diabaikan atau terluka. Awal yang sangat menjanjikan kan? Tapi sayangnya, cerita ini akan berbelok ke arah yang sangat-sangat berbeda. Nah, disinilah ceritanya berbalik 180 derajat. Janji besar yang ada dalam namanya tiba-tiba tertutup oleh bayangan satu tindakan yang akan selamanya mendefinisikan warisannya. Mari kita lihat gimana kemarahan mengambil alih segalanya. Jadi apa sih pemicunya? Semuanya berawal dari tragedi keluarga yang menyakitkan. Adik perempuan mereka, Dina, dilukai dan dipermalukan. Nah, respon Simeon dan saudaranya Lewi itu marah besar. Tapi ini poin yang penting banget ya. Kemarahan mereka itu bukan untuk cari keadilan loh. Oh bukan, ini murni untuk balas dendam, menuntut darah, dan kehancuran total. Dan ini bukan tindakan impulsif loh. Rencana mereka itu dingin, penuh perhitungan, dan licik. Mereka pura-pura menawarkan perdamaian dengan syarat semua pria di kota itu harus disunat. Lalu mereka menunggu sampai hari ketiga, saat para pria itu dalam kondisi paling lemah dan kesakitan. Di saat itulah mereka menyerang dan membantai semua pria di kota itu. Reaksi ayah mereka, Yakub, langsung menunjukkan betapa mengerikannya tindakan ini. Yakub nggak ngelihatnya sebagai pembelaan kehormatan keluarga. Justru sebaliknya, dia melihatnya sebagai tindakan yang mencoreng nama baik mereka, membuat mereka dibenci, dan membahayakan seluruh keluarga. Kemarahan mereka telah meracuni segalanya. Tindakan mengerikan itu nggak pernah dilupakan. Bertahun-tahun kemudian, konsekuensi dari satu hari yang penuh amarah itu kembali menghantui Simeon. Dan kali ini dampaknya permanen. Momen ini seharusnya jadi momen yang sakral ya kan? Saat seorang ayah memberikan berkat terakhirnya, mewariskan masa depan yang baik untuk anak-anaknya. Tapi bagi Simeon dan Lewi, momen ini malah jadi momen penghakiman. Coba perhatikan baik-baik kalimatnya. Yakub tidak mengutuk anak-anaknya secara pribadi. Dia mengutuk kemarahan mereka. Seolah-olah kemarahan itu adalah entitas tersendiri yang begitu ganas, begitu kejam, sampai-sampai layak mendapat kutukan khusus. Amarah itulah racunnya. Dan kutukan itu bukan sekadar kata-kata loh, konsekuensinya nyata banget dan bertahan lama. Coba bayangin, waktu tiba saatnya pembagian tanah perjanjian, suku Simeon, mereka nggak dapat wilayah sendiri, nggak punya rumah. Mereka jadi suku yang tercerai-berai, tersebar di antara suku lain. Identitas mereka pelan-pelan hilang, warisan mereka lenyap. Benar-benar, kemarahan mereka itu menghancurkan masa depan anak cucu mereka. Ini metafora yang pas banget. Simeon mungkin berpikir dia menggunakan api kemarahannya untuk menghancurkan musuh. Tapi pada akhirnya, api itu justru membakar tangannya sendiri, menghanguskan warisannya, berkatnya, dan masa depannya. Tapi tunggu dulu, cerita ini ternyata nggak berakhir di situ saja. Ada secercah harapan yang menarik yang kita lihat melalui Lewi, saudaranya Simeon yang juga ikut dalam pembantaian itu. Kisahnya menunjukkan bahwa masa lalu yang kelam tidak harus jadi vonis mati untuk masa depan. Coba kita lihat perbandingan ini. Dua-duanya mulai dari titik yang sama,
Keduanya sama-sama dikutuk karena kemarahan mereka yang brutal. Tapi jalan mereka bercabang. Sementara suku Simeon perlahan menghilang, keturunan Lewi justru memilih jalan pertobatan. Hasilnya, takdir mereka berubah total dari kutukan menjadi sebuah kehormatan luar biasa, yaitu melayani sebagai imam bagi seluruh bangsa. Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang dari cerita ini? Pertama, seperti arti nama Simeon, Tuhan itu benar-benar mendengar kita, terutama saat kita menderita. Kedua, amarah yang gak dijaga itu seperti bom waktu yang bisa menghancurkan segalanya. Dan yang ketiga, kekuatan sejati itu bukan soal seberapa keras kita bisa marah, tapi seberapa baik kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Pada akhirnya, semuanya kembali ke sini, ke sumbernya. Menjaga hati kita dari racun seperti kemarahan yang liar dan gak terkendali. Karena apapun yang kita biarkan tumbuh di dalam hati kita, baik atau buruk, pada akhirnya akan menentukan kemana arah hidup kita mengalir. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Kisah Simeon ini seperti cermin, kan? Coba kita renungkan sejenak. Api apa yang mungkin sedang kita genggam saat ini? Kemarahan, dendam, atau kepahitan? Ingatlah kisah Simeon. Api itu bisa jadi akan membakar kita jauh lebih parah daripada orang yang kita benci. Terima kasih sudah menyimak.